Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Nita. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang 10 pedoman gizi seimbang. Yuk, kita mulai. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Bersyukur dapat diwujudkan berupa berdoa sebelum makan. Dengan bersyukur dan menikmati aneka ragam makanan, akan mendukung terwujudnya cara makan yang baik, tidak tergesa-gesa. Dengan demikian, makanan dapat dikunyah, dicerna, dan diserap oleh tubuh lebih baik. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Oleh karena itu, konsumsi aneka ragam pangan merupakan salah satu anjuran penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Yang kedua, banyak mengonsumsi sayur dan buah. Teman-teman, sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol darah, juga menurunkan risiko sembelit dan kegemukan. Nah, teman-teman, bagi orang Indonesia dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan sekitar 300-600 gram per orang setiap hari. Sekitar 2/3 dari anjuran tersebut adalah porsi sayur. Nah, teman-teman pasti sudah banyak kan yang sudah mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Yuk kita lanjut ke nomor 3, yaitu biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein hewani meliputi daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, ikan, termasuk seafood, telur, dan susu, serta hasil olahannya. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan dan hasil olahannya, seperti tahu, tempe. Kalau kacang-kacang itu biasanya ada kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, dan masih banyak lagi. Teman-teman, kebutuhan pangan hewani sehari itu 2-4 porsi, setara dengan 80-160 gram atau 2-4 potong daging ayam ukuran sedang. Atau kalau teman-teman mau konsumsi ikan, itu setara dengan 80-160 gram atau 2-4 potong ikan ukuran sedang. Kebutuhan pangan protein nabati 2-4 porsi sehari, setara dengan 100-200 gram atau 4-8 potong tempe ukuran sedang. Atau kalau teman-teman mau makan tahu, itu setara dengan 200-400 gram atau 4-8 potong tahu ukuran sedang. Tapi teman-teman juga boleh banget untuk konsumsi sumber protein yang lainnya. Selanjutnya, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok yang dimaksud di sini adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang teman-teman sering konsumsi nih setiap hari. Contohnya apa sih? Contoh pangan karbohidrat itu ada beras, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, dan produk olahannya. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013, anjuran konsumsi gula adalah 4 sendok makan per orang per hari. Sedangkan konsumsi garam 1 sendok teh per orang per hari dan anjuran konsumsi lemak 5 sendok makan per orang per hari. Jadi teman-teman batasi ya konsumsi gula, lemak, dan garam. Nah, untuk selanjutnya ada teman aku nih, namanya Devi. Dia yang akan melanjutkan penjelasan 10 pedoman gizi seimbang. Yuk kita panggil Devi. Devi. Devi, yuk dilanjut. Silahkan. Oke Nita, terima kasih. Aku lanjut ya. Halo teman-teman, aku akan lanjutkan 10 pedoman gizi seimbang yang sudah dijelaskan tadi oleh Nita. Yang keenam adalah biasakan sarapan. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian. Jam 9 pagi ya teman-teman. Nah, dari sarapan ini kita sudah memenuhi kebutuhan gizi sekitar 15-30%. Sarapan membekali tubuh dengan zat gizi yang diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan melakukan aktivitas fisik secara optimal setelah bangun pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Penuhi kebutuhan air bagi tubuh sekitar 2 liter atau 8 gelas sehari.
Berbagai penelitian membuktikan bahwa kurang air pada anak sekolah menimbulkan rasa lelah dan kesulitan berkonsentrasi saat belajar. Air yang dibutuhkan tubuh selain jumlahnya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan juga harus aman, yang berarti bebas dari kuman penyakit dan bahan-bahan berbahaya. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Label adalah keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan keterangan penting lain yang dicantumkan pada kemasan. Nah, buat teman-teman yang sering jajan makanan kemasan atau minuman kemasan, yuk mulai dari sekarang coba lihat di balik kemasan itu biasanya ada nilai informasi gizi kan. Coba dilihat ada kandungan zat gizi apa saja dan jumlahnya seberapa. Dan yang penting juga teman-teman harus lihat tanggal kadaluarsanya. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar, memakai sabun dengan air bersih mengalir adalah agar kebersihan terjaga secara keseluruhan, serta mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke makanan yang akan dikonsumsi, dan juga agar tubuh tidak terkena kuman. Kapan sih waktu untuk mencuci tangan? Yaitu sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah memegang makanan, sesudah dari toilet, dan sesudah memegang binatang. Atau biasanya teman-teman setelah memegang handphone, buku, atau habis main dengan memegang barang-barang lain. Nah, sebelum makan wajib cuci tangan ya. Nah, teman-teman, yang ke-10 adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Aktivitas fisik yang dimaksud adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Aktivitas fisik dapat mencegah kematian dini, mencegah penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker, osteoporosis, dan depresi. Menurunkan risiko penyakit seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol darah tinggi, meningkatkan kebugaran fisik dan kekuatan otot, mengoptimalkan kesehatan mental dan fungsi kognitif, dan mencegah trauma dan serangan jantung mendadak. Kemudian kenapa sih kita harus mempertahankan berat badan normal? Karena dengan mempertahankan berat badan normal memungkinkan kita dapat mencegah berbagai penyakit tidak menular. Berat badan normal ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Cara mempertahankan berat badan normal adalah menerapkan pola konsumsi pangan dengan prinsip gizi seimbang yang sudah dijelaskan tadi secara utuh. Nah, teman-teman, gimana sih caranya kita tahu apakah berat badan kita ini sudah normal atau belum? Teman-teman bisa menghitung dengan rumus indeks massa tubuh, yaitu berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Dan hasil akhirnya bisa teman-teman sesuaikan dengan pengkategorian dari indeks massa tubuh. Teman-teman bisa cari pengkategorian indeks massa tubuh itu di internet ya. Wah, terima kasih ya penjelasannya, Devi. Terima kasih kembali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.